Kembali lagi di channel Extra House. Di konten Extra Review. Extra Review. Kita hari ini extra review yang keberapa, Pak? Ketiga ya, The Witcher lah. Iya, Pak, ketiga. Yang ketiga ini tetap kita akan bahas serial TV Netflix. Kenapa kok series terus? Kenapa, Pak? Karena series lebih seru, Pak. Lebih seru, ceritanya lebih kompleks karena sekarang yang digadang-gadang itu series. Jadi ketemunya series mulu. Iya, karena mohon maklumi nanti kita itu kok review film box office, tenang aja, oke? Untuk review extra review kali ini, Pak, kita akan bahas serial TV Netflix apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Sex Education. Sex Education. Saya langsung oke. Apa ini, Pak? Sex Education ini, Pak? Dari judul ini udah jangan ya. Orang Indonesia itu sering banget, Pak, ke judul Sex Education. Seks apa itu? Saya langsung pengen lihat di kamar mandi sambil bawa baby oil. Seks kebiasaan. Seks apa? Seks Gina? Bukan. Emang ini kalau di luar barat ya memang. Bukan hanya kena clickbait, Pak. Orang Indonesia itu mungkin membacanya education itu edukasi. Yang dibaca seksnya. Seksnya doang. Mungkin seks educationnya itu di SEX itu panjang segini mungkin, Pak. Nggak bisa baca education, nggak bisa. Nggak bisa. Apa ini? Buta. Sepertinya ini tidak ada di KBBI. Wow. Oke. Sex education ini berapa season, Pak? 2 season ya? Rilis kapan, Pak? Rilis season 1 2019. Tahun kemarin ya. Setahun kemarin. Season 2 tahun ini awal bulan Januari. Ya, nah, sekitaran situ. Sex education ini adalah menceritakan tentang apa, Pak? Seorang remaja yang bernama Otis. Dia ini anaknya tidak percaya diri ya. Tidak percaya diri atau istilah Indonesia nggak pede. Iya sih, pede sama aja. Oke. Ya itu di sekolah bertemu dengan seorang cewek bernama Maeve. Nah, Maeve ini lanjutin dulu, Pak. Maeve ini dia orangnya terbalik ya dengan Otis. Nah, dia melihat Otis ini punya potensi tentang pengetahuan seks. Pengetahuan seks, Pak. Ya, padahal Otis ini di seriesnya masih berjaka kok bisa ada karena kenapa, Pak, si Otis ini? Ibunya si Otis ini seorang konsultasi seks. Psikologi seks lah ya, kayak Dokter Boyke lah ibaratnya kalau di Indonesia. Tapi Pak, ini ibunya Otis cewek, Pak. Dokter Boyke cowok, Pak. Tapi kayak oke. Lanjut, Pak. Kayak apa? Nggak diterusin. Enggak, oke. Apa, Pak, tadi lanjutannya? Nah, setelah bertemu tadi dua remaja, mereka membuka bisnis. Bisnis apa, Pak? Bisnis klinik. Klinik konsultasi seks ya untuk di sekolah teman-temannya. Nah, bisnis konsultasi seks ini apa? Seksnya nggak bener atau posisinya? Bukan langsung ke seksnya ya. Sekali lagi bukan langsung ke seksnya. Ya, jadi masalah tentang seks pokoknya, Pak. Iya, tentang kayak misalnya ada fetish yang aneh atau permasalahan dia. Misalnya contoh fetishnya itu adalah misalnya dia ejakulasi contoh fetishnya nggak bisa ejakulasi atau dia lihat semangka tiba-tiba dia pingin semangka gitu. Seperti itu nanti akan berarti kamu itu harus seperti ini. Nah, Otis itu kerjaannya seperti itu. Dan itu dilakukan di lingkungan sekolah, Pak. Ya. Kenapa dilakukan di lingkungan sekolah, Pak? Karena jadi itu, Pak, itu sindiran Netflix untuk sekolah di sana, Pak. Karena pendidikan seksnya kurang, Pak. Bisa aja kritikan. Sebenarnya bukan apalagi di Indonesia. Itu nggak ada. Bahkan jangankan pendidikan seks, Pak. Orang ngomongin itu sedikit tabu aja banget. Sangat tabu, Pak. Bisa mungkin kalau yang sekolah di madrasah, Pak, mungkin bisa ngomongin di fikih. Itu aja kalau gurunya mau, Pak. Open minded, Pak. Kalau gurunya, ngomong apa kamu? Saya ikut. Saya dulu MI, Pak. Mister Bucin, Pak. Dibisa, Pak. Waduh. Cewek dibisa, Pak, pas bahas kayak head, bahas. Kalau head cowoknya suruh tidur, goblok. Mister Bucain kalau tabukin saya sangat sungkem pada Anda. Ya. Terima kasih atas ilmu Anda, Pak. Ilmu wudu Anda dari dulu saya masih pernah melupakan Anda, jasa-jasa Anda.
Kenapa ke MI goblok? Sex education Pak, lanjut. Apa tadi? Dari apa? Oh, dan juga sekali lagi, kenapa ada sex education? Mungkin salah satunya sindiran, salah satunya juga mungkin karena pergaulan mereka, Pak. Pergaulan di sana itu kalau kalian Yang belum sudah tahu ya pergaulan di barat umur 17 sekitar kita ya. 17 ke atas, kalau Anda masih perjaka atau masih perawan, diketawain Anda. Malu Anda mau ngomong kalau Anda masih berjaga. Otis, Malu Anda. Otis ini aja apa? Dia itu bohong. Kalau Apa? dia masih berjaga. Karena di sana itu kalau misalnya lu udah ngerti seks, berarti lu udah nggak perjaka gitu. Soalnya di sana pemikirannya udah seperti itu, Pak. Pergaulan di sana. Pergaulan di sana itu Pak, bebas banget, Pak. Saya Masa? udah nonton ini kaget, Pak. nonton Gini banget. salah satu episode, Pak. Ada seorang murid lagi gini, Depan gurunya ya. ada kepala sekolahnya, Pak, keluar, "Hei, jangan di situ." Udah gitu doang lo. Ya Allah. Kalau Jangan di situ itu doang. gitu doang, Pak. Jangan di situ. Berarti kan di kelas atau di mana kan boleh, Pak. Yang ya Allah, kepala sekolahnya aja seperti ini. Buat pamer, buat kontes festival itu Kontes festival aja banyak hal-hal yang sedikit, bukan sedikit, aja. Tonton Pak. aja. Ini Tonton aja genrenya ini. itu, Pak. Komedi, romance sama drama. Nah, komedinya ini yang bikin senang saya. Komedinya bagus dan bukan hanya I'm gay. Kalau itu kan tadi genre, Pak. Kalau ratingnya ini Jelas, Pak, 18. dewasa berarti ya. Dewasa. Jadi untuk kalian Ya, umuran kita nggak apa-apa. umuran kita nggak jangan umuran kita nggak apa-apa, Pak. Ada umuran kita tapi masih fetishnya masih kadang cuma ngeliat paha aja udah itu, Pak. Seumuran kita yang udah open minded, Pak. Dan dipukul rata, Pak. Kalau dipukul rata mereka marah seneng, Pak. Ini kata misalnya kamu ngapain nonton itu? Ini, Pak, kata ini nggak apa-apa. Nanti kita yang dibully, Pak. Masuk koran, Pak. Jangan. Jadi Khusus yang open minded aja ya. Karena di Indonesia sangat tabu. sangat tabu hal-hal yang seks. tentang seks ini karena Tapi series ini overall bagus, Pak. bagus sekali karena ini Dramanya sekali bagus. lagi ini bukan film yang bisa menggairahkan fetish atau apa, enggak. Ini tuh Dapat ilmu edukasi. dapat ilmu. Ini tuh edukasi. Misalnya Anda ada fetish yang kayak kemarin, Pak. Ada orang sendal Di Thailand, Pak. di Thailand. Dia itu nyuri sendal gua. Itu dong. itu gimana dong? Kelainan kan. Itu fetish, kelainan fetish. Nah, itu bisa membantu di situ, Pak. Jadi bukan ini seks nih, ini enggak, isinya bukan, maaf ya, isinya bukan bokep, tapi ini adalah edukasi, ini pendidikan, Pak, lebih ke pendidikan. Kalau nggak suka sama adegan seksnya skip aja. Di skip aja. Kalau emang buat pendidikan ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman di Indonesia ini penyakit juga dibahas di situ, penyakit alat kelamin itu bakteri yang menular, kenapa dan gimana cara menanganinya gitu, seperti itu. Terus di sana juga, Pak, itu ternyata, Pak, ada rumah sakit khusus untuk aborsi, klinik aborsi. Jadi untuk di sana legal untuk aborsi dan ada aborsi janin legal. Kalau karena di sini ke dukun, Pak, ke dukun beranak. Iya sih, ke dukun beranak atau enggak beli nanas, Pak, nanas muda. Bapak kok tahu? Jadi di depan klinik di depan klinik ini, Pak, ada SJW untuk melawan aborsi, Pak. 2 orang doang, Pak, tapi tulisannya banyak sekali. Ya berarti di sana imbang lah, Pak. Imbang. Ada SJW-nya tapi SJW-nya dikit, Pak, lebih banyak yang nge-seks. Oke. Jadi sex education ini menurut kita bagus, Pak, ya. Sangat bagus serial TV ini, Pak. Enak, Pak. Komedinya bagus. Seru sama drama dan percintaan ini drama percintaan remaja. Jadi ya karakter, Pak, siapa aja, Pak? Sebenarnya karakternya banyak sekali tapi kita sebutin yang inti aja, yang maksudnya yang sering atau ceritanya lebih mendalam ke dianya. Yang pertama pastinya, Pak, Otis, Pak, pemeran utamanya, dan dia mempunyai teman yang BTW, Pak, ini bukan hanya percintaan antara cowok dan cewek, ada cowok dan cowok. Cewek dan cewek. Gila. Ada. Enggak, emang di sana gitu. Di sana gitu, Pak. Oke, di Indonesia kan masih jangankan seks cowok cewek, Pak. Jangankan gay, Pak. Orang seks cowok cewek aja masih tabu, Pak. Gimana? Oke. Tapi enggak boleh, Pak. Iya sih. Cewek kalau Bapak. Gimana, goblok? Oke. Ada namanya temannya yang gay adalah Eric.
Terus temennya yang cewek namanya Mayvi, Pak. Mayvi. Terus ada ibunya. Jason, Pak. Oh ya, ada Jason. Ibunya autis, Dr. Jin sama kok Jackson goblok. Jason, Pak. Jason siapa? Negro itu, Pak. Yang negro itu Jackson, blok. Masa Jackson. Wah, lupa. Pak. Ini mungkin ada Adam goblok. Adam sama Jackson, bukan Jason sama Jackson. Iya kan, Adam sama Jason. Adam sama Jack. Ya, Jason, Pak. Jason sama Jackson sih? Enggak tahu. Lupa. Karena kita banyak nonton series ini, Pak. Jadinya itu sama Adam. Adam itu anaknya kepala sekolah si itu, Pak. Apa namanya? Kepala sekolahnya autis. Tapi jangan spoiler itu, iya. Spoiler, Pak. Iya sih. Ada itu siapa yang cewek? Siapa, Pak? Yang giginya kelinci, Pak. Anjing lupa. Ini ada Bapak kameramen. Sekarang kita punya kameramen loh. Kan Anda tidak tahu kan? Sekarang kita punya kameramen. Punya kru. Akhirnya. Amy. Oh iya, nama krunya adalah nama krunya sama. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi kru? Nama itu satunya lagi Amy. Amy yang di penting, kelinci Pak. Ini Pak. Ini juga. Ini orang tajir loh, Pak, dia. Series ini enggak semua berhubungan dengan seks ya. Ini juga mengangkat isu tentang pelecehan seksual pada kaum wanita, Pak. Bagus itu, Pak. Dan juga ada itu kan, Pak, sindiran tentang rasisme juga ada kan, Pak, di dalamnya. Banyak lah. Yang diangkat juga itu pelecehan seks pada kaum wanita. Jadi di tempat umum. Itu yang membuat film itu menjadi bagus. Dan apalagi ini tentang pendidikan, Pak. Sex education ini juga fresh loh, Pak, di kalangan serial TV Netflix, Pak. Sangat fresh. Jadi bagus menurut kami. Dan intinya dari sex education ini adalah seorang pemuda anak dari psikologi seks yang membuka klinik atas ide temennya yang bernama Mayvi dan untuk membuka untuk teman-temannya yang mungkin mempunyai permasalahan dengan seks atau fetish yang aneh gitu, Pak ya. Jadi seperti itu. Dan tapi bukan tentang seks doang ya. Bukan tentang seks doang. Tentang hubungan keluarga juga. Ibu, teman, prinsip. Dan itu ada pertengahan antar keluarga dan kemudian cara meskipun itu adegannya bertengkar keluarga terus ibunya ngomong gini akhirnya dia menyatu lagi. Itu sebenarnya juga pelajaran buat kita, Pak. Kalau misalnya kita lagi kesel sama orang tua itu gimana kita harus berbuat seperti apa itu dijelasin, Pak, di situ meskipun dengan adegan. Di sana. Kenapa? Kayak nggak ada akhlak gitu. Nggak ada akhlak sama orang tua. Emang sekali beda sih akhlaknya. Kayak apa ya? Adabnya kayaknya beda adabnya. Soalnya di sana ya yang di penting sini bisa saliman tangan. Kalau di sana tidak. Enggak ada. Langsung geplak gini, Pak. Udah ya. Sepertinya untuk nilai, Pak. Bentar, Pak. Karakter favorit, Pak. Oh iya, karakter favorit. Aduh, susah, Pak, kalau karakter favorit, Pak. Kenapa susah, Pak? Banyak yang gay goblok. Oke. Karakter favorit saya siapa ya? Mungkin satu lagi, Pak, karakter yang belum ya. Disabilitas brengsek. Itu di season 2 itu, Pak. Itu di season 2. Enggak apa-apa, sebutin aja. Itu enggak sebenarnya. Ya. Saya kira, Pak, itu disabilitas bohongan, ternyata beneran, Pak. Tapi brengsek. Ya, karakter favorit Bapak dulu lah. Kemarin kan sudah saya. Bapak dulu. Saya jelas Maeve, Pak. Maeve. Kenapa? Karena dilihat dari pribadinya dia itu anak broken home, jelas. Oh iya sih ya. Tapi dia berprestasi, dia bertahan. Sangat pinter loh, Pak, ternyata, Pak. Dia pinter banget, Pak. Makanya dia bisa bertahan hidup. Cewek loh, padahal. Jarang, Pak. Biasanya anak broken home itu langsung jadi anak jalanan. Yang namanya street jahanam. Menolak sadar gitu ya namanya. Oke, kalau saya mungkin sih mending tuh bukan daripada anak TikTok. Oke. Jadi kalau saya sih mungkin disabilitas. Bukan blok. Mungkin itu ya kali ya. Siapa ya? Gak punya ini. Saya tidak punya karena Isaac aja, Pak. Jangan blok. Jackson mungkin, Pak. Jackson. Ya, atlet tapi ibunya kasihan, Pak. Dia dikekang.
Bukan hanya dikit, Mbak, ibunya ada. Jangan adopsi. spoiler. Adopsi apa lahir, Pak? Tak mungkin dong lahir. Adopsi Lahir apa enggak? Oh, Tadi jelasin mungkin juga kalau dia adopsi. iya sih. Iya sih. Lahir gimana tapi kalau lahir, Pak? Kan sama-sama. Jangan bilang sama-sama. Oke, menurut subjektif Bapak nilainya berapa untuk sex education ini, Pak? 8,3. 8,3. Kalau saya 9 karena mengandung edukasi. Saya Ngangkat isu-isu ya. mengangkat isu-isu, jadi sangat menyindir sekali, sarkasm sekali, Pak. Oke, sepertinya sampai itu saja Extra News kali ini membahas serial Extra News, Star Review. Extra Review. Otaknya dikit giting. Malum. Oke, segitu saja mungkin Extra Review kita membahas serial TV Netflix Sex Education ini. Untuk kalian sekali lagi yang ingin untuk film-film yang dibahas box office atau serial TV di konten Extra Review, atau untuk ada berita untuk Extra News, atau pingin berita yang ingin diangkat untuk direkomendasiin di konten film dong, boleh komen di bawah. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi sampai jumpa di video konten-konten Extra yang berikutnya. Dadah. Bapak nggak mau nge-seks. Bapak nggak mau. Tidak, saya mau edukasi. Saya mau membuka klinik fetis.